صلوا على النبي محمد صلوا عليه صلوا عليه. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil ma ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para remaja, para pemirsa di mana berada, para jamaah masjid dzikir, dan di sini ada grup qasidah dari pengurus cabang Muslimat Surabaya. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini, saat ini kita diadakan Allah dalam majelis ilmu. Semoga Allah memberikan kita ilmu manfaat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Kita akan kaji surat At-Taghabun ayat 4 sampai dengan ayat 9. Kesalahan manusia akan ditampakkan. Kami persilahkan Ibu dari pengurus cabang Muslimat NU Surabaya. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna wallahu ghaniyyun hamid. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Apakah belum sampai kepadamu, orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih. Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang telah demikian itu mudah bagi Allah. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Terima kasih pemirsa, para jamaah. Kita pelajari bagaimana proses perjalanan hidup manusia di dunia sampai nanti pada akhirnya bagaimana nasibnya. Kesalahan-kesalahannya, amal baiknya, buruknya, bagaimana proses selanjutnya nanti. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat 4-9. Pada ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Ya'lamu, Allah Maha mengetahui ma apa yang fis samawati di beberapa langit, wal ardi dan bumi. Wa ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui ma apa yang tusirruna kalian rahasiakan, wa ma dan apa yang tu'linun kalian tampakkan. Wallahu, dan Allah alimun Maha mengetahui bidzatis sudur, apa yang ada dalam hati, apa yang ada di dada. Di sini Allah memberi pengetahuan pada kita bahwa tidak ada satu pun amal kita yang tidak terdeteksi. Tidak ada satu pun perbuatan kita yang luput. Apakah itu positif, apa itu negatif, apa itu pahala, apa itu dosa. Kenapa? Karena Allah menyampaikan kebenaran bahwa Allah Maha tahu semua yang terjadi di langit di bumi. Allah Maha tahu semua yang ada pada dirimu, apakah kau rahasiakan atau kau tampakkan, sama saja di hadapan Allah. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada yang samar di hadapan Allah, segala sesuatu. Kita punya rahasia, rahasianya baik, Allah tahu. Niat baik sudah kasih pahala. Kita punya rahasia buruk, Allah tahu. Hanya kalau buruk belum dikasih dosa sebelum dilaksanakan. Begitu laksanakan, rahasia nggak ada yang tahu. Allah Maha tahu. Setelah ada pelajaran ini,
seorang kiai manggil 3 santri. Dene santri telu. Nggih Yai, tak kei tugas ya. Nggih Yai. Jukuk petik ayam, jukuk petik situk-situk nggawa peso. Saman sembelih sama delenggon sing gak ono sing ruh. Sing gak ono sing wasna, gak ono sing ruh. Pokoke rahasia. Nggih Yai. Arek telu budal, siji mlebu njero gudang ditutup dikunci ke njero. Di sembelih ten jero. Iki ndolek nggon sing kira gak ono wong, tengene pir kali sepi. Sembelih. Sing siji niku tole tak gawe nandi yo. Wong nggo ndek dipirsani Gusti Allah. Akhirnya mboten disembelih balik arek telu timbali. Piye sampun Yai, mboten sing ngertos teng gudang Yai pun rahasia pokoknya. Sampean tengene pinggir sungai sepen, sampean kok balik lembut wonten panggenan sing mbon dipirsani Gusti Allah. Dadi enten sing roh terus, sing lolo sing pundi. Oke, jadi dia diulang enten iki mancep terusan. Iya ya, semua dilihat Allah. Semua diketahui Allah, yang tampak yang enggak tampak diketahui. Jangankan nyembelih, dalam hati baru aku tak turus sik engko ngaji gak ngantuk. Itu ngucap napa mboten? Enggak kok dalam hati toh. Dalam hati tidur, itu Allah sudah tahu. Ditulis bukan tidur, tapi ibadah, persiapan ngaji. Karena Allah Maha tahu apapun yang kita rahasiakan atau kita tampakkan. Maksud jahat, awas kon yo meneh tak doleki kesalahan tak laporan ini pimpinan ben di PHK. Ketika punya niat seperti itu saja, Allah sudah Maha tahu, sudah Maha mendengar. Kira-kira sholat itu masih ada apa ndak niat jahat itu? Masih. Ditampa tah mboten? Mboten. Karena dia ada niat jahat. Meskipun dia sholat tapi jahat kepada orang. Nah, ini kalau orang hasut nih niat jahat pada orang. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu yang kau rasakan, tahu yang kau tampakkan. Allah tak ada di dalam dada. Lanjut Allah berfirman, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Alam ya'tikum, tidakkah datang kepada kalian naba'ul ladzina kafaru, ceritanya orang-orang yang ingkar kepada Allah, ceritanya orang-orang yang kafir min qablu, dari sebelumnya, dulu-dulu. Fadzaqu, maka mereka merasakan wabala amrihim, kejelekan dari urusan mereka, perilaku jeleknya. Walahum, dan bagi mereka azabun, siksa alim yang menyakitkan. Kita pernah dengar cerita umatnya Nabi Nuh. Dengar, kemana? Tenggelam, tinggal satu perahu. Kita dengar umatnya Nabi Musa yang dipimpin Fir'aun, kemana? Tenggelam. Tenggelam tuh hap gitu, help gitu. Masya Allah, itu loh zaqu wabal amrihim, mereka merasakan akibat dari keburukan perilaku mereka sendiri. Bagaimana kelanjutannya pemirsa, ikuti tidak berikut. Pemirsa, kita lanjutkan bahwa pelajaran atau sejarah masa lalu itu supaya menjadi pelajaran. Bagaimana orang-orang yang taat kepada Allah zaman Nabi Nuh selamat ada di dalam perahu. Bagaimana yang jahat tenggelam semua meskipun anak kandungnya sendiri. Bagaimana umat terdahulu yang taat selamat, yang jahat sengsara akan mendapatkan balasan dari apa yang ia lakukan. Siksa yang pedih di dunia, mereka sengsara, di akhirat tambah sengsara, di neraka, di alam barzah. Apa penyebabnya? Salah satunya dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna wallahu ghaniyyun hamid.
Zalika demikian itu bi'annahu karena sungguhnya ia kan sungguhnya sesuatu kanat ada taktihim datang pada mereka rusuluhum rasul-rasul mereka nabi-nabi mereka utusan dan Allah yang diutus pada mereka bil bayyinati dengan membawa penjelasan membawa bukti kebenaran membawa kitab suci faqalu maka mereka berkata abasyarun apakah manusia yahdunana mereka memberi petunjuk kepada kami fakafaru maka mereka ingkar watawallau dan mereka berpaling wastagna dan tidak butuh Allahu Allah enggak butuh wallahu dan Allah ghaniyun maha kaya hamid lagi maha terpuji. Kenapa mereka ingkar? Kenapa mereka melakukan kejahatan? Kenapa mereka mendapatkan akibat buruk dari perilaku jahatnya itu? Karena ketika datang orang yang memberi petunjuk, mereka tidak mau percaya. Dulu Nabi, Rasul. Sekarang al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Syarat Islam oleh Allah diperuntukkan bagi seluruh manusia sampai akhir zaman. Kalau Nabi dulu diutus ketika Nabi itu hidup. Diutus kepada kaum tertentu yang oleh Allah diperuntukkan baginya. Nabi Musa diperintah untuk Bani Israel. Nabi Isa untuk Bani Israel. Nabi Soleh untuk kaum Samud. Nabi Syu'aib untuk Ahlu Madian, Nabi Nuh untuk kaum Ad, Nabi Hud, Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Kafah itu seluruh an-nasi manusia. Basyiran memberi kabar gembira. Taatlah pada Allah nanti masuk surga. Ini basyiran. Wa nadhiran dan memberi peringatan. Jangan durhaka pada Allah, nanti masuk neraka. Itu peringatan. Di dalam Al-Quran dalam saat ini hanya ada dua. Kabar gembira, ayo taat nanti masuk surga. Dan peringatan jangan durhaka nanti masuk neraka. Hanya dua itu. Surga dan basyiran nadhiran. Dan manusia hanya boleh memilih dua itu. Milih surga boleh taat. Milih neraka boleh maksiat. Dan tidak ada tempat di antara dua. Aku taat juga, maksiat juga. Tidak ada. Kalau nggak punya dosa belas ya nggak di neraka, namanya punya dosa. Iya. Anak-anak kecil mati nggak punya dosa yang nggak di neraka. Orang mulai kecil gila sampai mati nggak punya dosa toh, ya nggak di neraka lah. Siapa mau gila? Ya seperti itu. Kenapa? Jalan kehidupan manusia, Allah sayang kepada manusia. Saking sayangnya dikasih tahu, rumahmu surga manusia, tak taruh di bumi, tak kasih guru. Gurunya Nabi, gurunya Rasul, gurunya ulama, gurunya ustadz, ya, gurunya yang mengajari kita. Itu saya beli ilmu dia untuk menunjukkan membawa hidayah dari Allah yang Nabi Muhammad kepadamu ketika Nabi Muhammad sudah enggak ada. Karena Allah menjamin Al-Quran itu tetap orisinil, tetap murid asli sampai akhir hayat, akhir dunia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku, kata Allah, aku menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaga. Sampai akhir hayat, sampai akhir dunia, Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan. Kalau ada yang memalsukan, ya sudah enggak dipakai. Karena apa? Karena Quran ketika dicetak sebelum disebarkan ditasheh dulu. Dicetak 50, manggil apa? Penghafal Quran 50 dibaca, didengarkan. Bukan kha tapi ha. Salah. Bukan sya tapi sa. Itu panjang bukan pendek. Itu sa bukan sa. Unsa misalnya bukan unsa.
sampai benar, setelah benar dibenarkan baru dicetak sekian juta, sekian ribu, sekian lembar untuk disebarkan. Jadi Al-Quran sampai akhir dunia tidak bisa dipalsukan. Kalau ada yang palsukan, ya hanya terbatas di situ dan nggak kepake, karena Al-Quran sudah oleh Allah disanis dengan rupa. Nah, ketika para rasul nggak ada, lalu ulama datang menyampaikan petunjuk, menyampaikan ilmu itu nur, makanya disebutkan tugasnya Nabi Muhammad dan seluruh pewarisnya sampai hari kiamat adalah yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur, mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan apa? Kegelapan kebodohan, kegelapan keingkaran, kegelapan kenistaan, kesalahan, menuju cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya syariat Islam, cahaya hidayah. Karena ada cahaya tahu, oh itu jalan ke surga. Aku sholat, aku puasa, aku zakat, tutup aurat, aku baca zikir, itu menuju surga. Itu neraka jangan. Mencuri, merampok, zina, buka aurat, itu neraka jangan. Karena ada cahaya, karena ada ilmu. Nah, Nabi dan seluruh pewarisnya adalah mengajak menyelamatkan dari kegelapan kepada cahaya. Ketika datang Rasul, datang ulama, mereka mengejek. Apa kamu manusia maksud petunjuk aku? Enggak jaminan aku surga? Enggak lah gitu ya. Bisa enggak ya, enggak level mungkin gitu ya. Enggak, tidak diterima. Karena enggak diterima ya tetap dalam kegelapan. Dan bahkan fakafaru, mereka ingkar, watawallau, dan mereka berpaling. Dalam hadis Allah bercerita, Nabi bersabda begini, sayati zamanun yafirruna ala ummati, sayati zaman ala ummati yafirruna ala ulama'i fayabtalihumullah bisalasi baliyatin yanzilul barakata min kasbihim wa yusallitullahu sultanan zaliman wa yakhrujuna min dunya bi ghairi imanin. Akan datang pada umatku nanti, mereka lari dari ulama. Lari itu bukan ulama atau Melayu, itu bukan. Maksudnya enggak mau ngaji, enggak mau belajar, enggak mau menyerap ilmunya ulama. Jadi tetap dalam kegelapan, enggak mau mencari hidayah, mencari cahaya. Kalau ngaji, ngaji. Zaman lawas itu misalnya. Ya, mereka tawallau, lalu diuji nomor 1, hilang barokahnya pekerjaannya. Kerja pagi sampai sore sekian puluh tahun tapi hidupnya masih sengsara, masih kebelet utang, ya bisnisnya kolab, masih banyak, hilang barokahnya karena tidak mau belajar pada ulama, tidak mau cahaya hatinya. Yang kedua, yusallituhumul sultanan dzaliman, dikuasai oleh penguasa yang aniaya. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, keluar dari dunia tidak bawa iman. Napa? Mati tidak iman. Naudzubillah min dzalik. Kalau mati enggak iman ya otomatislah siksa kubur, siksa neraka. Naudzubillah min dzalik. Sabang pailanang wedok. Nah, maka sekarang ini apa yang kita lakukan? Nanti Allah akan pesan kepada kita, fa'aminu, imanlah kepada Allah. Belajarlah, carilah ilmu, lakukan syariat Islam, mumpung masih ada umur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali sama sudah Islam. Jangan sekali-kali mati kalau sudah sholat. Umur 80 baru sholat seminggu terus mati, masuk surga. Kurang apa sayangnya Allah kepada manusia. Pokoknya intinya akhirnya dalam kehidupan kita, imanlah kepada Allah. Jangan seperti dalam ayat ini tadi, mereka ketika ada rasul, ketika ada ulama, ketika ada ustadz, ketika ada guru mengajari agama, mengajari ibadah, mereka lari, mereka berpaling, mereka ingkar. Padahal Allah enggak butuh kepada manusia. Allah enggak butuh mau kamu surga, mau kamu neraka, enggak butuh. Enggak berarti Allah itu seneng kalau semua orang ibadah masuk surga, enggak. Allah juga jadi sedih, jadi kurus nek wong sak donya terus maksiat kabeh rokok kabeh, enggak. Wastanallah, Allah enggak butuh. Yang butuh itu kita, yang butuh manusia. Manusia butuh sayang Allah.
Manusia butuh bahagia di dunia cuma sebentar, 2 jam kalau umurnya 80 tahun. Karena di akhirat 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi di dunia itu walaupun hanya 2 jam, hanya 2 jam di dunia, ngapain tidak cari surga? Sayang, dan itu dibuka kesempatan seluas-luasnya. Tinggal kita mau apa enggak. Kalau mau, monggo. Kalau enggak mau, ya harus ikut tanggung penumpang. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti saja berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Pada ayat ke-7 Allah berfirman, Za'amal ladzina kafaru an lan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Za'ama mengira alladzina orang-orang yang kafaru, mereka ingkar, mereka kafir, Allah yub'asu bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Enggak ada pembalasan, mati ya mati. Nek gak percaya sama duduk nang kuburan. Ya tetap di situ. Mereka mengira tidak ada hari dibangkitkan setelah mati. Qul, katakan Muhammad, bala. Iya. Iya apa? Iya dibangkitkan. Wa rabbi, demi Tuhanku, la tub'asunna. Itu adalah ada nun taukid, jadi itu huruf taukid 2. Taukid itu menguatkan. La tub'asunna. Ini saya sungguh-sungguh kalian dibangkitkan. Summa latunabba'unna. Kemudian sungguh-sungguh nih saya kalian diceritakan, dijelaskan bima amil terhadap apa yang kalian kerjakan dulu di dunia. Wadzalika, dan demikian itu Allah, atas Allah yasir, mudah. Ayat ini Allah perso bagaimana hati manusia. Orang ingkar kepada Allah, kepada akhirat, kepada syariat Islam itu mengatakan, siapa bilang dibangkitkan? Enggak lah, mati ya mati. Enggak ada bangkit lagi itu. Oleh Allah Nabi Muhammad turun jawab, para ulama turun jawablah. Kalian nanti benar-benar akan dibangkitkan setelah mati. Kapan? Ketika masuk liang lahat, kemudian ditutup, ini pulang, langsung bangkit. Langsung hidup. Ditanya sama Rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau dia sholat langsung Allahu Rabbi. Sudah lancar, karena yang jawab rohnya. Roh itu jujur banget. Roh gak pernah bohong. Pengen buktinya. Kalau masak, terus ngincipi. Sing ngrasakno roh napa awake ngincipi, nek kurang asin nggih bunyi kurang asin toh, nggak mungkin kurang asin kasinan kan, nggak mungkin. Itu jujur, kurang asin titik tambahin titik itu apa jujurnya roh. Nah roh jujur roh bukan siapa Tuhanmu, nggak tahu, ya sudah lengah gitu, ya sudah akhirnya mendapatkan siksaku penonton mentali. Sungguh-sungguh kalian dibangkitkan. Dan kalian akan diceritakan semua amal di dunia. Mulai kapan? Mulai balik menstruasi hari pertama sampai mati. Niku diceritakan, bukan per hari, bukan per jam, per menit, per detik. Karena satu ucapan saja kalau enggak rokib ya atit. Gitu. Napa niku? Mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan kecuali kalau tertokib ya atid. Hus, atid oleh. Iya, nganten. Seneng tambah sak ngomong. Iya, sinten sing nulis. Padahalnya iya, tapi menumbuhkan rasa bahagia. Niku ibadah. Satu kata toh. Kalau enggak raqib ya atid. Makanya yang diceritakan itu adalah semua amal kita balik mungkin tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari semua. Lalu tentu di situ lalu ada baik ya bahagia, jelek sengsara. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo Bu Rifuliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Bu Nyai. Yang pertama yaitu bahwa Allah itu mengetahui isi hati kita. Di dalam berkeluarga, rumah tangga, tentunya kita ada tim antara ibu, bapak, dan anak. Apabila ada seorang anak yang curhat kepada ibunya,
karena kalau curhat kepada bapaknya dampaknya kurang bagus. Nah, si ibunya itu memberikan solusi, tetapi ibunya itu tidak menceritakan ke bapaknya. Apakah itu dosa, Bu? Karena untuk kebaikan maksudnya. Apakah harus diceritakan nanti setelah itu masalah selesai, atau tetap hanya sebagai rahasia ibunya, anaknya, dan sama Allah? Itu karena terbayang kalau nggak cerita nanti dosa atau bagaimana. Terus yang kedua tentang pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Tapi tadi punya mentor bahwa mulai akhir balik sampai kita wafat itu kan akan tercatat semua kebaikan dan keburukan kita. Akan tetapi kalau kita sudah bertaubat, apakah film itu tetap ditampilkan atau sudah selesai atau bagaimana, Ibu? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus masalahnya anak kita pada ibu, karena jangan pada bapak waktu bisa dikeplak oleh bapak misalnya dengan ibu saja. Lalu ibu harus cerita pada ayah apa enggak? Kalau itu kejelekan dan sudah teratasi, maka simpan saja. Satar. Allah itu satar. Satar itu nutup, ditutup. Kalau itu kebaikan, membahagiakan, ceritakan enggak apa-apa. Kalau itu kejelekan, cukup, dan anaknya jangan dia pada yang lain. Karena kejelekan kalau lalu terus disampaikan pada yang lain, Allah nggak bisa nutup. Allah kalau nanti misalnya mengampuni, loh itu dulu kan ada zina, Allah kok nggak ada dosanya zina, misalnya kan nggak bisa, Allah jadi nggak bisa nutup, kan sudah kebuka. Ya, maka jadi kalau kejelekan cukup disimpan, ibunya sudah minta ampun ya nak, sholat tobat ya nak, istighfar tiap malam, setiap istighfar, nangis pada Allah minta ampun nak. Iya mama, diampuni Allah. Nggak usah diomongkan ke siapapun, karena kita harus satar, nutup. Itu sifatnya Allah yang kita tiru, nutup. Kalau itu kebaikan boleh disampaikan. Ada seorang istri pernah karena sesuatu hal pernah zina. Kalau dia diam saja, dia tobat, beres, Allah terima. Tapi karena dia itu supaya saya jujur pada suami saya, cerita gimana sakit hatiku, akhirnya sampai tua ya tengkar terus. Ingat, bayangkan istriku selingkuh itu kan. Nah padahal kalau dia langsung pada Allah, ya Allah minta maaf ya Allah, enggak usah pada siapa, minta maaf, tobat itu kan berarti seumur hidup enggak ngulang, ya sudah ditutup. Yang kedua tadi tentang kalau sudah ditobati, at-taibu kamala zambalah, orang yang tobat sama dengan orang yang enggak punya dosa, maka tobat setiap hari. Nyesel dosanya dan tidak ngulang, mohon maaf sungguh-sungguh, bisa istighfar, bisa sholat tobat, bisa hal-hal beberapa hal yang minta maaf kepada Allah, lalu rajin ibadah. Sebesar apapun dosa manusia diampuni. Pernah zina diampuni, pernah bunuh diampuni, pernah nyuri diampuni, pernah merampok, pernah korupsi, nggak ada yang tahu ya. Tapi uangnya dibersihkan, jangan kalau 1 miliar terus dimanfaatkan, tapi tobat, ya enggak tobat itu namanya. Kalau tobat ya uang korupsi ya dihilangkan, entah itu untuk yatim piatu, membangun apa yang jelas, terus tobat kepada Allah, Allah ngampuni. Gitu nggih. Pertanyaan kedua ada, monggo silakan Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Nyai, saya mau bertanya karena nggak ngerti. Gini Bu Nyai, saya pernah dengar gitu bahwa kalau pada saat hari kiamat huruf-huruf yang ada di Al-Quran itu semuanya hilang. Padahal tadi kan dikatakan bahwa Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan sampai dengan akhir zaman gitu. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang nggak hafal Al-Quran pada saat mau kiamat? Waduh, ini ada apa nih? Ada apa nih? Ada geluduk dan sebagainya. Mau baca Al-Quran kok hilang semuanya? Padahal nggak hafal. Bagaimana punya? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ilustrasi bahwa di akhir zaman tinggal orang jelek-jelek, nggak bisa baca Quran. Tadi Quran kok gak ada tulisannya, gitu kan? Iya, zaman wis akhir, wong karen. Yang Islam sudah diringkesi, sudah makanya kalau ada orang baik-baik, sak truk, sak bis, ya diringkesi oleh Allah.
Kan zaman akhir sudah ada, nggak ada orang baik-baik, masya Allah. Maka nggak bisa baca Quran, lalu Qurannya gak ono tulisan nih, seakan-akan gitu nggih. Dilanjut nggih, masya Allah. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Solusinya sekarang fa'aminu, maka berimanlah kalian billahi pada Allah wa rasuli dan rasulnya, wan nuri dan cahaya. Cahaya apa? Cahaya Al-Quran, cahaya syariat Islam, alladzi yang anzalnahu kami telah turunkan. Wallahu dan Allah bima pada apa yang tak malu kalian kerjakan khabir, maha meneliti, maha tahu sedalam-dalamnya. Solusi dari semua masalah tadi supaya enggak mendapatkan siksa pedih, supaya tidak menghina-hina orang yang benar, supaya enggak lari dari ulama, supaya tidak merasa bahwa nanti enggak dibangkitkan, lalu kalau sudah terlanjur mati, terlanjur enggak bisa memperbaiki diri, tinggal penyesalan, sudah enggak bisa hidup lagi, maka mumpung sekarang masih ada nyawa, berimanlah pada Allah dan Rasulnya, imanlah pada Al-Quran. Al-Quran nyuruh sholatlah, Al-Quran nyuruh puasalah. Ramadan tuh ya, datang Ramadan, puasa bulan Ramadan. Saya enggak kuat. Kenapa enggak kuat? Cuman waktu makannya aja diganti. Biasanya siang jadi malam. Kalau misalnya asupan gizinya 1 kilo ya tetap 1 kilo loh. Misalnya 1 kilo, masuk beras 1 kilo ya. Pokoknya dimakan itu 1 kilo, tetap 1 kilo, cuman waktunya malam. Kan enggak ada yang menjadikan kita sulit untuk puasa. Hanya kita siang hari pengen makan, enggak boleh makan, itu suruh nahan nafsu, wa nahan nafsa anil hawa. Nahan nafsu dari keinginan rendah, dari maukah, dari perbuatan yang jahat. Imanlah kepada Allah dan Rasulnya, iman pada Al-Quran, itu loh gampang. Gampang. Untuk iman kepada Allah tidak pakai biaya. Cuma bunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu kan? Setelah itu terus aku ulang ono sholat, ulang ono ngaji. Sholat bisa apa-apa? Bisa enggak? Bisa. Gimana? Jamaah. Enggak tahu apa tanya Allahu Akbar. Mau copos gak harus pokoknya melok jungkar begini imam. Itu loh bacaannya ditanggung imam. Enggak percaya. Jadi kalau belum bisa apa-apa, sholat jamaah mawon. Wocone imam pada kali jawab wocone makmum. Habis itu belajar Fatihah, terus belajar baca kulhu. Surat Ikhlas, suratnya kunil, surat Ikhlas belajar pelan-pelan bisa. Sudah ditanggung surga oleh Allah. Al-Islamu yahdumu maka qablahu. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum Islam. Islam sejak kecil tapi enggak sholat kok. Sholatnya baru usia 50 tahun. Ya 50 tahun sholat itu baru Islam. Meskipun sebenarnya KTP-nya Islam, belum sholat, belum Islam. Nah diampuni dosanya ketika dia mulai sholat. Minta maaf ya Allah, selama ini saya enggak sholat, saya salah, saya nyesel enggak tinggal sholat lagi ya Allah. Diampuni sudah. Saking sayangnya Allah kepada manusia. Maka tadi apa solusinya? Aminu billah wan nuril ladzi anzalna. Imanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang Rasul enggak ada, maka pewarisnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya, lalu minta diajari ulama, diajari ustadz, diajari guru ngaji, bu guru, pak guru, saya diajari sholat, saya diajari ngaji. Belajar sholat itu gampang, iya. Belajar sholat itu gampang, iya. Nggak sampai 1 jam sudah selesai, cuma jungkir-jungkir. Setelah itu terus baca Fatihahnya, 1 jam Fatihah selesai, masya Allah. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yadkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Apa maksudnya? Bagaimana penjelasannya? Ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Sebelum kita bahas ayat yang ke-9 tadi, kalau ada yang tanya, monggo disilahkan. Monggo Bu Armanda ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyai tadi sudah menerangkan Allah menciptakan surga dan neraka. Kita katanya kalau masuk di surga itu bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ingin tahu hamba yang bagaimana yang mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti saya bercita-cita untuk bisa masuk surga. Demikian Bung Nyai, terima kasih. Terima kasih bagus pertanyaannya. Nabi pernah bersabda, orang masuk surga itu bukan karena ibadahnya, karena sayang Allah. Nabi juga gitu, iya. Nah, untuk dapat sayangnya Allah itu dalam Al-Qur'an la'allakum turhamun, berarti dapat kasih sayang. Surat An-Nur Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Sholatlah, zakatlah, taat Rasul, nanti kamu dapat rahmat. Berarti apa? Sholat, zakat, manut Nabi. Sholat gak khusyuk, gak apa-apa, diterima mesti gak khusyuk. Jangan aku suka khusyuk, malas aku saat ini sholat. Gak apa-apa, pokoknya syariatnya dijalankan, syaratnya dijalankan, sholat saja. Jangan tinggal sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Kenapa? Ini loh perantara dapat rahmat. Ya, kalau nggak sholat nggak dapat rahmat, nggak bisa masuk surga. Bener-bener percaya sama bukti no. Pokoknya nggak sholat nggak bisa masuk surga. Pun niku kunci, nggih. Nek percaya monggo sholat sentanan makin masuk surga. Nek gak percaya, guys, dibuktikan saja. Sholat, zakat kalau kaya. Sekarang kalau nggak kaya zakat bisa nggak bisa. Kalau besok tanggal 1 dapat gaji, sekarang lebih berapa? Sedekah kan zakatkan 1/5-nya, khumusahu. Besok tanggal 1 dapat gaji, sekarang masih ada uang 100, zakatkan 20.000, kita sudah zakat. Dapat rahmat Allah masuk surga. Gampang nggak? Jadi nggak nunggu kaya. Kalau satu nisab nunggu kaya, nah satu nisab itu 96 gram. Nggak punya uang 96 gram, uangnya untuk belanja habis. Nah, kalau ada sisa, dizakatkan 1/5, masuk surga sudah. Atiur Rasul, taat pada Rasul, jelas. Ada lagi, wa idza qira'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran dibaca, dengarkan, perhatikan, nanti kamu dapat rahmat. Apalagi dengar Quran. Ada orang baca Quran didengarkan. Lah kalau mau coba bareng-bareng gimana? Paling enggak kan mendengar dirinya sendiri. Oke. Apalagi innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum la'allakum turhamun. Orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu kamu supaya dapat rahmat kasih sayang. Jadi dengan menungso rukun, ibadai sai, Quran diperhatikan, paling enggak itu menjadikan kita dapat rahmat, masuk surga. Jadi kalau ingin dapat rahmat enggak boleh tinggal sholat, enggak boleh tinggal zakat semampunya. Nggih. Kemudian rukun dengan sesama, enggak boleh tukaran. Kalau tukaran lamat nanti di surga enggak ada orang tukaran. Karena orang tukaran di neraka semua. Pun sepura-sepuran nggih. Rasan-rasan mboten nenten swarga, pun mboten. Serasan itu neraka kabeh. Ya Allah, pun nggih njaluk sepura-sepuran. Bu Nurul mangga ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai. Jenengan tadi mengatakan kalau di suatu masa nanti ada orang-orang yang meninggalkan ulama Bu Nyai. Di sini yang saya tanyakan bagaimana kita untuk mengikuti ulama yang patut kita ikuti Bu Nyai. Karena maaf saja akhir-akhir ini banyak ulama yang memberikan fatwa tidak sesuai dengan hati nurani kita. Kalau menurut saya kok seperti ini ya fatwanya, apa itu juga patut kita ikuti Bu Nyai. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau kita harus menyembunyikan dosa-dosa khilaf kita sendiri, ini ada suatu peristiwa Bu Nyai, ada suatu teman yang dulu ditugaskan di luar kota. Dia berhubungan dengan sesama rekan kerjanya sampai terjadilah sesuatu yang menghasilkan seorang anak. Masing-masing pasangannya tidak ada yang tahu Bu Nyai. Anak ini diberikan kepada orang lain. Nah, sebagai yang saya tanyakan, apakah sebagai orang tua kita
tidak ada tanggung jawab atau mengakui si anak ini. Bagaimana punya kalau ada kasus seperti niku? Apakah tetap kita rahasiakan atau bagaimana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa ulama yang bertentangan dengan Al-Quran, Nabi bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk untuk mendurhakai Allah. Kalau fatwanya bertentangan dengan Al-Quran, ya nggak usah diikuti. Ada ulama amilun, ada ulama usu, itu dalam ilmu tasawuf. Ulama amilan adalah ulama yang mengamalkan. Ulama yang benar-benar hanya taat pada Rasul, pada Allah. Yang lainnya sudah. Nah, ada ulama yang masih kegodon dunya. Jadi kadang-kadang masih melegalisir sesuatu yang pokoknya menguntungkan dia. Nah, kalau itu fatwanya dengan Al-Quran, maka tidak berarti. Siapa yang enggak menentang dengan Nabi? Allah. La ta'ata lil makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tapi kalau benar ya harus diikuti, ya. Meskipun kadang-kadang gitu, itu loh anak Pak kaji gak jilbaban kok. Anak Pak gak jilbaban, bukan yang diikuti manusianya, tapi Qur'annya. Kalau benar dalam Quran, meskipun anak siapa saja kalau enggak benar, Quran ya enggak usah diikuti, enggak diikuti. Nggih. Wis malah iku sakniki mazhab iku anu kok wong tuane alim kok paling ya oleh ngono iku. Itu enggak bisa. Quran jelas kita bisa kita baca, kita tahu mana benar mana yang salah. Yang kedua tentang perbuatan perzinahan sampai punya anak. Dosa niku nek ditobati nggih disepuro. Tapi nek gak ditobati nggih sampai mati mlebu neraka. Angger eling teman tergak kerjanya kepin ketemuan kepin zina maneh, yang mlebu neraka itu. Tapi kalau dia sudah tobat, punya anak misalkan pada orang, kemudian orang tuanya, dia anak itu enggak punya wali, enggak punya bapak. Kalau nikah bukan bapak bujukan itu bukan. Karena dia tidak ada ikatan dalam syariat, enggak ada nasab dengan ayah, nasab dengan ibu yang melahirkan, dan ibu enggak bisa menjadi wali. Maka anak itu nanti kalau nikah walinya wali hakim atau muhakam. Hakim itu pemerintah, pengulu ya. Naib itu hakim. Kalau muhakam itu swasta, yai, ya yai, ustad, yai, ban iki jenenge nganten-nganten enggak punya bapak. Sah nikahnya. Sing salah kan bapak ibune. Bapak ibune tobat ya sudah diampuni. Enggak usah bicara siapa-siapa. Karena satar tadi loh. Itu kalau bicara lalu jadi enggak karu-karuan. Yang penting anak itu hidup, mungkin dikasih nafkah, mungkin yang ngurus itu ya. Enggak punya wali, ya sudah. Kalau yang orang tuanya itu pengen ketemu, ya ketemu aja. Ibu yang punya nasab, bapaknya enggak punya nasab dengan anak itu. Wong anak persekotan, ya, anak di luar jalur. Jadi tetap enggak usah bicara ke siapa-siapa. Karena kalau kita sudah ngomong kepada orang, aku ben zina kon sampe duwe anak tetep rokono, ambek iki ben nangger malam mingguan wis terus zina. Allah enggak bisa nutup. Dia tobat enggak bisa diterima. Lawang sudah banyak saksinya, sudah kadung kebuka. Ya, nanti Allah dituntut niku zina ya Allah kok gitu. Makanya harus satar. Nonton nggih. Pemirsa dan para ibu yang kita pelajari kali ini, Masya Allah, bahwa kesalahan manusia semua akan ditampakkan. Terakhir tadi Allah berfirman pada hari kalian dikumpulkan. Hari apa itu? Hari Taghabun, hari penampakan semua amal manusia. Yang salah ya akhirnya ketemu nerakanya, yang benar ketemu surganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan melakukan kebaikan, maka dihapus dosanya oleh Allah, dimasukkan surga, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Berapa lama? Kekal selamanya. Itulah kebahagiaan yang agung. Apa? Iman kepada Allah, taat kepada Allah, lalu tobat kepada Allah. Di sini disebutkan siapa yang punya kebahagiaan agung yang masuk surga tadi? Iman kepada Allah, amal soleh. Iman kepada Allah, lalu tobat, lalu melakukan kebaikan. Amal soleh itu apa? Semua yang diperintah Allah itu baik. Semua yang dilarang Allah itu jelek. Maka lakukan kebaikan, tinggalkan kejelekan. Endingnya apa? Masuk surga. Padahal awalnya
Ya namanya orang punya masa depan macam-macam, masa lalu macam-macam, ada yang terang, ada yang gelap. Semuanya diampuni jikalau dia beriman dan beramal soleh. Makanya pesannya Allah itu Masya Allah, kalau toh kamu sudah enggak katakan malang melintang melakukan kemaksiatan, yang penting sekarang imanlah kepada Allah, kepada Rasulnya. Nanti akan dibangkitkan, diceritakan semua amalmu. Al-umuru bi khawatimiha. Semua urusan dilihat akhirnya. Akhirnya apa? Tobat. Akhirnya apa? Islam. Sudah beres. Ya baik akhirnya. Dihapus semua. Jadi malaikat kepasturi beri tip X. Dihapus semua dosanya kan apa? Akhirnya baik. Maka pemirsa dan semua yang ada di sini dan di mana saja bisa ketemu dengan saya ini, endingnya umum masih ada usia dan nyawa, mari kita berbuat baik sekuat tenaga. Kalau punya dosa, tobatlah segera, tobatlah segera. Ada seseorang kecilnya Islam, besarnya enggak Islam. Begitu dia sudah waktu menikah dia bingung. Katanya waktu kecil dulu, nek gak sholat gak mlebu swarga. Tapi dari sing agamaku iki, dari ya apik. Minta hidayah Allah ngasih hidayahnya apa? Kalau Islam baik, pertemukan saya dengan jodoh Islam. Kalau yang lain itu baik, ternyata ketemu jodoh Islam, lalu menjadi Islam baik. Itu dihapus semua dosanya. Al-umuru bi khawatimiha. Semoga kita ditakdirkan Allah, dibimbing Allah husnul khotimah, taubatan nasuha. Kita akhir dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raqqat aynaya syauqan wa li taibata darfat isqan fa